diinget itu aja nomor undang-undangnya mungkin keluar. Nomor 8 tahun 99. Maaf. Nah, terus kegiatan YLKI itu ada bidang penelitian. Jadi di sini penelitiannya itu untuk membantu konsumen. Jadi memberi informasi tentang mutu barang. Jadi ini intinya kan karena dia perlindungan konsumen, berarti penelitian tentang produk dan jasa yang ada. Diinformasikan ke konsumen seperti apa produknya itu. Terus kalau bidang pendidikan, di sini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen. Jadi misalnya untuk topik-topik yang berkaitan dengan menambah pemahaman konsumen tentang produk dan jasa. Di sini untuk mendidik konsumen, bidang pendidikan. Terus habis itu ada bidang penertiban warta konsumen dan perpustakaan, bidang pengaduan, sama bidang umum dan keuangan. Kalau pengen tahu secara lebih jelas, bisa dibuka websitenya itu www.ylki.or.id. Itu ada websitenya, gambaran websitenya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan itu tentang lembaganya di Indonesia ya kan, karena kita konteksnya di Indonesia kita pelajari. Mungkin kalau pengen tahu di Taiwan harusnya sih juga ada, cuma saya kurang tahu apa. Bisa di googling tentang perlindungan konsumen seperti apa, undang-undang. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Sebelum kita masuk ke globalisasi. Nah, ini konsep dasar globalisasi. Globalisasi itu menghilangkan batas-batas negara yang semula terisolasi dalam perdagangan, bisnis, dan budaya. Kayak tadi sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah, di sini ada WTO, itu World Trade Organization. Kayak tadi kan sudah saya bahas juga. NAFTA itu North American Free Trade Agreement. Berarti untuk negara yang berada di Amerika Utara kayak Kanada, US, gitu. Terus ada GAAT, General Agreement on Tariff and Trade. Jadi kan kayak misalnya kita setiap mau ekspor ke suatu negara itu kan ada tarifnya, pajaknya yang dikenakan untuk barang-barang yang diimpor misalnya. Kan kita ngekspor berarti kan tetap harus bayar pajak. Kena pajaknya berapa? Itu tarif ya. Jadi tarif itu pajak biaya masuk. Itu kalau dulu pajak biaya masuk itu mahal, tapi dengan adanya globalisasi, adanya World Trade Organization atau perjanjian free trade apapun, itu pajaknya itu bisa dikurangi, bahkan bisa sampai 0 sama sekali. Jadi kalau misalnya mengekspor barang, nggak harus bayar pajak, itu ada, tergantung masing-masing perjanjiannya seperti apa. Terus habis itu ada yang namanya kuota. Kuota itu jumlah maksimum barang yang bisa masuk suatu negara. Jadi misalnya kita mau ngimpor dari Indonesia, nah perusahaan yang ekspor dari Indonesia itu harus tahu maksimum barang yang bisa masuk ke Taiwan itu berapa, untuk produk apa. Nah, biasanya masing-masing produk itu kuotanya berbeda-beda. Itu kuota ya. Jadi kuota itu jumlah produk maksimum yang diizinkan bisa masuk ke suatu negara. Terus kalau embargo, pernah dengar kan embargo minyak? Untuk apa itu, Irak kalau nggak salah. Itu larangan memasukkan produk tertentu. Kalau embargo minyak ya berarti larangan untuk misalnya beli produk dari suatu negara, misalnya seperti itu. Terus nilai tukar mata uang itu kan juga itu mempengaruhi kan, karena kalau globalisasi itu kan pasti beda negara. Nah, beda negara kan kurs yang digunakan juga beda. Itu mempengaruhi juga perdagangan. Terus habis itu kayak misalnya juga dulu, nggak cuma dulu sih, sampai sekarang saya kalau mau beli barang di sini itu pasti otak ini otomatis ngitung kalikan kursnya ke 1 NT itu berapa rupiah. Mbak gitu nggak? Pernah mikir kayak gitu nggak? Misalnya mau beli apa deh,
dihitung terus dibandingin sama di Indonesia. Kalau di Indonesia berapa ya harganya? Mereka kayak gitu nggak? Kayak sampai sekarang kayak gitu. Tidak tahu. Otomatis. Nggak tahu, masih kebiasaan saya. Mbak berarti sudah nggak pernah. Nah, sekarang kan rupiah kan lagi melemah kalau dibandingin kurs luar. Dulu saya pertama kali datang ke sini tuh 1 NT 300 rupiah, tapi sekarang 1 NT 400. Beda 3 tahun sudah naik segitu, lumayan. Makanya nilai tukar mata uang itu sangat berpengaruh dalam perdagangan antar negara. Terus ada hambatan-hambatan lainnya, misalnya perjanjiannya, tendernya, itu kan masalah administrasi itu. Jadi intinya kalau adanya globalisasi itu semakin memudahkan bisnis antar negara. Konsumen juga semakin mudah untuk dapat barang-barang dari negara lain. Oke. Nah, ini ada beberapa perubahan perilaku konsumen di era global. Ini konsumen memiliki kekuatan membeli yang meningkat, benar. Daya belinya dibandingin dulu sama sekarang jauh meningkat. Terus beragamnya pilihan produk dan jasa yang tersedia, jelas. Karena apa? Karena kita nggak cuman bisa dapat produk sama jasa dari dalam negeri sendiri, tapi juga bisa dapat produk sama jasa dari negara lain. Makanya dulu waktu awal-awal era globalisasi itu kan ada semacam campaign kampanye tentang cinta produk Indonesia kan, produk dalam negeri. Nah, itu untuk apa ya? Untuk melindungi sebenarnya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri supaya nggak kalah saing sama produk luar. Ya kan, cinta produk Indonesia. Terus konsumen memiliki informasi yang banyak, jelas, karena internet teknologi sudah makin canggih, tinggal diklik, sekarang sudah bisa tahu info apa aja. Google itu sangat membantu. Terus konsumen memiliki kemudahan untuk berinteraksi dengan penjual, ya. Konsumen memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman mengenai produk dan jasa dengan pihak lain. Nah, sekarang kan bisa dari komen-komen misalnya di internet, di Facebook tentang suatu produk. Nah, dari masing-masing komen itu kan bisa konsumen yang sama-sama nggak tahu satu sama lain kan bisa berinteraksi di situ, bisa tukar pendapat tentang suatu produk. Nah, itu sudah jauh beda kalau dibandingkan dulu. Itu beberapa perubahan yang ada di konsumen ya. Terus perusahaan dapat dengan mudah menambahkan informasi pada jangkauan geografis, jelas. Terus perusahaan dapat melakukan komunikasi 2 arah, benar kan, feedbacknya lebih gampang sekarang. Terus perusahaan dapat menyesuaikan penawaran produk dan jasa kepada konsumen individu, sama perusahaan dapat memperbaiki proses pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi. Kalau ini perubahan dari sisi pelaku bisnisnya. Jadi intinya kalau dengan adanya globalisasi semua jauh lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan zaman dulu. Ya kan sekarang kita bisa punya teman dari negara lain dengan mudahnya. Padahal nggak tahu. Kita masa tahu, tapi dengan kenalan di Facebook, apa di Twitter, di mana itu kita bisa punya banyak teman baru dan bisa bertukar informasi. Kayak misalnya kemarin komunitas penggemar Canon kamera misalnya. Nah, itu sekarang nggak terbatas hanya dalam satu cakupan wilayah kan, dengan adanya internet. Misalnya dari pihak Canon-nya sendiri dia bikin grup di Facebook misalnya, grup pengguna Canon. Nah, itu kan yang masuk di grup itu kan pasti dari banyak negara.